Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode kedua bersama Sopi Saurus. Kali ini kita dengan Sobat Ngobrol. Gue masih pakai Sobat Ngobrol yang sebenarnya nggak jauh dengan kita semua, bermain di dunia hukum juga. Sore Mbak Erika, jangan lupa di-unmute. Masih di-mute. Nah, oke. Sore Mbak. Sore, Assalamualaikum Pak Hayas. Assalamualaikum sobat. Ya. Sobat apa di sini? Sobat. Ya udah sobat-sobat, pokoknya semua aja sobat-sobat lah. Ya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah masih tetap sehat, semangat, optimis. Optimis kalau pandemi ini bakal selesai dong. Harus ya. Harus. Nah, gini, kita sore ini sengaja manggil Mbak. Mau bahas mengenai predator anak secara online. Memang belum banyak nih yang sebenarnya aware sama ini. Cuma kita tahu bahwa sekarang dengan adanya media digital ini segala usia ini sudah bisa mengakses device ya Mbak ya. Dari yang kecil bahkan yang umur 2 tahun pun bisa main HP, sudah bisa skip YouTube, bisa milih video dan lain-lain. Cuma yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika ada sarana interaksi antara si anak yang menggunakan HP atau device dengan orang di seberang sana. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai predator online. Predator anak secara online. Nah, sebelum kita nyemplung mengenai apa dan lain-lainnya, sebenarnya predator online itu definisinya seperti apa, Mbak? Iya, kalau ngobrolin soal, kita langsung ya, saya nggak usah perlu nyapa lagi ya, sudah disapa ya, durasi ya kita ya. Senyum sapa manja. Predator itu kan kalau ngobrolin soal predator kita suka denger, yang suka nonton film pasti suka dengar, suka nonton ya, atau pernah mendengar judul predator gitu kan. Dari bahasa predatornya aja tuh lebih banyak mengarah ke negatif sih. Jadi predator itu kayak orang memangsa, yang memangsa, yang lebih lemah yang pasti. Dia beraninya memangsanya yang lemah gitu loh. Dia nggak beraninya sama yang seimbang, sepadan gitu loh. Nah, kalau kita kaitkan dengan predator anak itu adalah orang yang berusaha untuk mengeksploitasi. Tapi temanya hari ini adalah dengan online ya kita ya. Kita online. Lebih fokus online gitu. Padahal sebenarnya predator ini juga ada di offline-nya. Jadi tapi makin tren dengan tambahnya teknologi informasi. Jadi si predator ini makin mempermudah lagi kekuatan dia untuk bisa mengeksploitasi. Predator online itu adalah seseorang ataupun grup. Sekarang udah bukan kerja sendiri, ternyata dia juga ada perkumpulan atau grupnya, kelompok yang mengeksploitasi anak secara seksual melalui internet yang secara langsung, tapi dia mengawalinya juga dengan interaksi di internet dan bisa berakhir pula di offline atau di dunia nyata. Ya, jadi dia fokus di dunia online ya Mbak ya, dunia maya. Iya, awal mulanya dia menggunakan sarana dunia maya ini untuk memudahkan gerak dia karena dia lebih gampang jadi untuk mendekatinya gitu loh. Jadi seperti itu mereka juga pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura supaya memikat hati anak-anak yang mereka incar ini. Nah, cara kerja mereka itu seperti apa, Mbak? Kalau kita bisa bahas. Iya. Keberadaan internet ini memang membuat si predator seksual atau predator anak secara online ini lebih mudah. Mereka gampang untuk menyembunyikan identitas asli dengan memasukkan akun palsu. Bahkan mereka menggunakan identitas orang yang dia curi gitu untuk sebagai identitas dia. Di mana dia melihat sekali bahwa banyak sekali anak-anak remaja ditambah dengan pandemi ini ya, anak-anak sekolah dipaksa untuk menggunakan gawai atau gadget mulai dari ponsel atau smartphone dan laptop ataupun notebook yang dimana dia juga memanfaatkan rasa peer support dari anak-anak remaja untuk bisa mendapatkan dukungan ataupun jadi tempat curhat gitu internetnya ya buat mereka. Nah, gimana sih cara mereka bekerja seperti yang tadi Bapak tanyakan itu? Pertama mereka ada langkah-langkahnya. Kalau bahasa keren itu namanya bunny hunting. Jadi mereka itu mempelajari dulu nih calon-calon korban dia. Dipelajari dulu nih anak. Jadi mereka nggak asal tembak aja nih anak atau enggak. Tapi mereka pilih-pilih dulu. Ini anak suka bermain nggak di media sosial. Terus media sosial apa yang paling sering dia gunakan? TikTok. Selain di media terus media sosial, kalau anak cewek kan seringnya di media sosial ya, sering curhat gitu kan, sering share foto, share kegiatan dia lagi di mana. Terus dia juga pelajari lagi korbannya kalau laki-laki, anak-anak remaja laki-laki gitu. Anak-anak remaja laki-laki jarang ada yang suka main di media sosial kan. Mereka lebih banyak
bermain di game online. Nah, dia pelajari lagi, ini game online yang mana sih yang sering didatangi nih anak. Game online ini juga menggunakan fasilitas chat juga nggak sekalian gitu loh. Jadi mereka bisa sambil game pendekatan. Lalu setelah mereka mulai pendekatan melalui bunny hunting, mereka masuk lagi ke grooming. Mungkin sering dengar nih kita teman-teman grooming gitu loh. Kayak kalau pencinta hewan juga ada grooming juga ya. Dipelihara gitu ya, dipelihara. Iya, grooming. Ya, jadi mereka pendekatan grooming ini. Mereka mulai pendekatan seperti mulai memuji, matanya bagus ya, kulit kamu halus ya gitu. Cantik banget sih kamu gitu kalau anak perempuan. Kalau laki-laki, wah kamu jago banget nih main game ya gitu kan. Terus mereka udah mulai sering muji, terus dia mulai pendekatan lagi. Ada bahkan sampai ngirimin hadiah. Hadiahnya ini sebesar seperti ini tadi. Kalau di game, gue punya diamond nih gitu kan. Suka dengar gak game online yang suka pembayaran atau membeli fasilitas gamenya dengan diamond. Gue ada gak diamond nih, lo mau gak gitu kan. Ini gue ada ini nih gitu. Pendekatan. Jadi anak itu senang dong sama nih orang yang suka kasih perhatian gitu. Terus ada anak yang di masa-masa remaja ini kan rasa ingin seksualitasnya tinggi ya Pak ya. Ya kan, rasa ingin tahu soal seksualitasnya tinggi. Itulah kenapa kita juga sangat menyarankan ke orang tua untuk melakukan sex education sejak dini. Masalahnya Indonesia ini suka tabu ngobrolin soal seksualitas, ya kan? Nah, dia manfaatin nih keinginan anak-anak pengen tahu, kepo untuk seksualitas tentang ini untuk fungsinya untuk apa ya? Ini untuk apa ya gitu. Dan di situ ada mulai masuk unsur-unsur seksual di percakapan maupun memaparkan, masukin ke konten pornografi, ada unsur-unsur pornografinya. Hingga akhirnya mereka membangun hubungan yang romantis, kedekatan, si anak jadi sering curhat. Terus akhirnya ujung-ujungnya bisa tuh namanya on the spot ketemuan. Ada anak yang bisa diajakin dia ketemuan nih di dunia nyata. Dia juga ngeliat sikonnya. Atau ada juga melalui dia ngajak berani nih untuk video callan. Ngajakin video call, si anak gak tahu saat dia di video call itu direkam oleh si predator. Bisa kadang predator mulai ngirimin foto duluan di dia. Predator kan kadang-kadang mengaku sebagai lawan jenis, teman sebaya, sesama usia, atau sesama jenis bisa. Dan yang paling fatalnya adalah akhirnya saat sudah terlanjur ketemu atau akhirnya melakukan video bareng yang ada unsur pornografinya, si anak itu ujung-ujungnya dilakukan pemerasan. Loh, kok bisa pemerasan? Kok bisa jadi ada pemerasan? Bisa aja, karena pada saat akhirnya si anak menyadari bahwa itu salah, anak ingin berhenti, itulah momen si predator memeras si anak. Nanti kalau kamu nggak ikutin lagi atau kamu nggak kirimin lagi ke saya sebarin nih foto-foto kamu. Tahu nggak kalian? Ternyata kemarin ya saya sempat lihat di berita ya kejadian salah satu predator anak di Sukabumi saat polisi memeriksa isi ponsel dari si pelaku. Pengakuan pelaku dia baru mendapatkan korban anak baru mendapatkan korban anak 9. Tapi di 3 ponsel yang dimiliki oleh si polisi melihat banyak grup chat yang dimiliki oleh si predator itu yang diisinya hampir 400 lebih anggota grup chat. Di dalam grup chat itulah si predator ternyata nge-share beberapa foto-foto, video-video yang dia dapatkan dari si predator, dari kegiatan dia bersama si korban. Jadi tandanya, mengapa saya berani mengatakan bahwa predator sekarang kerjanya nggak sendiri, ternyata mereka juga mulai terorganisir, mereka juga punya kelompok. Di situ kita bisa ngeliat bahwa wah ini udah nggak main extraordinary. Dicari keuntungan juga mungkin ya, dijual kan? Juga, yes, betul. Bahkan ada anak ternyata diperas, dia tau nggak kejamnya si predator nih. Kadang ia memeras tuh anak dengan apa? Minta kirimin pulsa. Oh my God. Damn, kalau saya ngomong memaki-maki bahasa ini. Jadi kan, ini kejam banget nih predator. Itulah kenapa tindakan pelecehan, seksual, kekerasan, atau kejahatan seksual terhadap anak ini masuk ke dalam kategori kejahatan extraordinary crime. Jadi selevelan dengan korupsi, terorisme, itu di perlindungan anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi anak-anak yang mendapatkan menjadi korban pelecehan, kekerasan, dan kejahatan seksual ini ada treatment khusus buat mereka. Apa tuh treatmentnya? Ya, treatment khusus untuk si pelaku ya khususnya ya. Makanya itu sebagai wujud nyatanya. Sebenarnya sih nanti sih belakangan nih kita jelasin. Cuma saya ada kasih. Gue udah nggak sabar nih. Nah, ya, oke.
tadi misalnya kita bilang bahwa dia ini pertama mereka ini mempunyai bakat sebenarnya atau mempunyai aura yang disukai oleh anak-anak, ya kan? Karena pasti kalau auranya serem anak-anak juga nggak mau. Dan mereka tahu nih apa yang dia suka dan mereka juga punya target. Ini anak suka online game, makanya gue datangin di gamenya gitu kan. Kemudian setelah mereka deketi, terus mereka hubungi atau copy darah atau video call, diminta untuk berkirim gambar atau video call dan akhirnya direkam dan pada akhirnya bukan hanya sekedar menikmati anak itu secara online ataupun tidak, tapi juga mendapat keuntungan dengan pengancaman ataupun bahkan menjual produk dari ilegal yang dia lakukan ini gitu Mbak ya. Dan sebenarnya sih mayoritas tindakan yang awal mula tujuan dari si predator anak ini, baik secara online ataupun offline, memang ada unsur ekonominya. Niatnya mereka tuh awalnya bukan hanya untuk sebagai, ada ya kita menganggap mungkin identik pedofil. Lah gimana dia bisa pedofil kalau dia online? Pedofil bisa langsung mendapatkan kepuasan saat dia melakukan offline ya, melakukan nyata gitu loh. Ini ada unsur ekonominya, gimana kayak tadi Pak Hayat juga udah bilang kan, kalau akhirnya videonya bisa dijual. Iya, dijual kepada siapa? Komunitas pedofil, orang-orang yang suka untuk melihat seperti itu, atau komunitas anak-anak yang akhirnya dan ternyata penikmat gambar-gambar anak-anak yang melakukan hal itu bukan hanya orang-orang dewasa, dicekoki juga anak-anak seusia mereka untuk melihat teman-temannya seperti itu. Disitulah makin banyak tandanya PR yang menjadi kayak gurita ya. Awal mulai dari predator anak aja, akhirnya jadi ke pornografi, akhirnya menciptakan pelaku predator baru ya kan, terus mengakibatkan konten-konten yang makin banyak yang menyebarkan pornografi dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, setelah tadi itu kalau kita mau lihat cara anaknya itu yang sudah terkena predator gimana ya, Mbak? Gitu. Anak yang sudah kena ya, itu bingung Mbak atau Ibu gitu. Kita tahu nih anak kira-kira dia sudah kena predator belum nih ya gitu ya. Oke. Sebelum kita ngomongin anak yang sudah jadi korban, mungkin kita ngobrolin dulu ke anak yang rawan nih. Anak-anak yang seperti apa sih yang rawan? Karena nggak semua anak-anak, ada anak yang ternyata udah teredukasi oleh orang tuanya, jadi dia nggak gampang kena gitu. Karena saya pernah bertanya juga ke salah satu anak yang sempat untuk didekati, honey bunting dan grooming oleh si predator, tapi si anak ini smart. Dia langsung nggak ngeladenin, dia berkomunikasi dengan sedikit dan akhirnya langsung diblok. Dia sadar ini orang nggak benar, ini orang saya nggak kenal begitu. Nah, anak-anak yang seperti apa sih yang rawan untuk menjadi predator online? Yang paling pertama adalah anak yang saat ini sedang mempertanyakan identitas seksualnya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak remaja mereka sedang mencari identitas. Gak hanya identitas diri sebagai apa, tapi identitas seksualnya. Mencari jawabannya seperti apa. Melalui kadang mencari dari forum-forum online atau bertanya sama teman. Yang sedihnya kalau dia nggak nanya sama orang tua tidak mengedukasi. Kalau nggak gini, gak usah nanya ngomong-ngomong kayak gitu. Sering nggak kayak gitu kan? Kok ngomong kayak gitu? Ngomong atau diganti dengan bahasa burung lah atau bahasa apalah, jadi dia nggak dapat teredukasi. Nah, anak yang sedang mencari identitas seksual ini gampang untuk didekati oleh predator. Terus anak yang pernah menjadi korban kekerasan baik secara psikis ataupun secara seksual, jadi mereka nggak bisa membedakan yang sedang dilakukan oleh si predator ini termasuk dalam pelecehan, kekerasan atau biasa aja karena dia sudah sering mendapatkan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual di kehidupan nyata dia. Lalu anak yang saat ini mengalami depresi atau masalah dengan interaksi sosial, bisa karena orang tuanya permasalahan orang tua, keluarga, atau anak korban bully, anak yang merasa dia sedang diasingkan, akhirnya dia merasa sendiri dan dia lebih senang berinteraksi di dunia online dan mendapatkan penghargaan, mendapatkan teman melalui online. Nah, ini dimanfaatkan sekali sama predator untuk bisa mendapatkan perhatian dari si anak. Dan yang salah satunya lagi. Dan terakhir, anak yang tidak mendapatkan pengawasan yang baik dan tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari orang tuanya. Orang tua dalam hal penggunaan media sosial ya. Ya, kadang juga saat dia ada anak ya menggunakan media sosial mungkin dibatasi ada. Tapi saat dia mendapatkan perhatian kasih sayang, dia pengen ngobrol, dia pengen curhat sama ibu atau sama ayahnya. Tapi dia nggak dapat. Atau dia mau ngobrol, nggak usah nanya-nanya gitu, ngapain? Seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua berperannya bukan hanya untuk menciptakan fasilitasi, tapi orang tua juga memberikan makanan jiwa, makanan ke anak-anaknya jiwa, pendekatan kasih sayang dan perhatian.
Jadi Nah, orang tua terus itu harus siap nih kalau misalnya ada yang nanya, ibu, mama, kok aku bisa ada, kamu ada ditaruh Tuhan di perut ibu, terus aku ada iya, di perut ibu gimana? Nah itu, itu cuma orang memang tuanya harus cerdas ya uh, harus untuk apa menyikapi. ya, harus siap ngomong gitu loh, bahwa karena Ya, anak itu cepat atau lambat betul. akan tahu sendiri dari mana datangnya adik di perut gitu kan. Betul. Jadi sangat disayangkan jika anak kita mendapatkan informasi tentang sex education dari luar dibandingkan Iya, lebih dari kita ibunya. Di sinilah kita perannya jangan kasih gadget, udah yang penting anak gua nggak ganggu terus ibunya sibuk tiktokan. Waduh, itu lebih parah lagi tuh, kasihan banget. Mendingan kita banyak kan sih bareng itu sama begitu ya. anaknya. Iya, Nah, itu dia itu jadi. Terus anak-anak tadi rawan apa sudah. sih? Tadi Itu tadi nanya apa ya? komen dari Anak yang yang dari yang nonton, Mas Wahyu. Materinya ya, bagus banget, thank you. Semoga bermanfaat. Pertami makin amin. mengerikan. Ya, makin mengerikan memang dunia. Dunia sekarang makin mengerikan. Nah, sekarang kita bahas deh. Setelah tadi tahu anak-anak yang rawan-rawan itu, nah sekarang cara mendeteksi anaknya atau cara melindunginya dulu Oh nih ya, kita. cara mendeteksi apabila anak kita sudah ini ya, sudah terkena. Emang bisa ya? Emang bisa tahu Bisa kelihatan ada ciri-cirinya sih. Ada Oh, oke, ciri-ciri oke. beberapa anak-anak itu memang ya namanya anak-anak ya. Memang kita nggak bisa mungkiri. Anak-anak itu adalah sesuatu yang putih banget gitu, yang easy banget untuk dimasukin segala sesuatu. Itulah aduh. Ini peranan orang tua, peranan orang dewasa, peranan Iya, masyarakat. Ini penting betul. banget. Ini kenapa nih saya senang banget di tema kali ini, kenapa kita lebih kayak bukan ngajarin tapi kita lebih mengingatkan ya, menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat. Jangan mentang-mentang bukan anak gue gitu kan, dia kan punya mak bapak, biarin aja mak bapak yang ngurusin. Aduh my God, sayang banget nih. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi nonton ya, kita bisa sama-sama aware dan berbagi informasi. Nah, gimana sih kita bisa mendeteksi anak itu jadi korban predator? Bisa jadi dia ponakan kita, tetangga kita, murid kita, atau bahkan anak kita. Pertama, nih anak suka sangat hati-hati sekali menyembunyikan aktivitas online dia. Hati-hati sekali dalam artian begini, segala sesuatu yang dilakukan di media sosial, dia tertutup untuk bercerita atau orang tuanya tidak mengakses secara gampang dan terbuka untuk mengetahuinya. Misalnya, passwordnya diganti tiba-tiba. Terus di private. Atau dia buat circle sendiri, orang tuanya nggak bisa ngelihat. Itu kita mulai hati-hati. Terus Kalau orang tuanya nggak asik biasanya. sering terima telepon atau menelpon seseorang yang nggak kita kenal. Tiba-tiba dia pergi ngelipir telepon yang kita kenal. Siapa nak? Siapa sayang? Gitu. Enggak, teman aku. Saat kita udah sering, dan itu sering sekali. Bahkan mungkin di waktu-waktu yang janggal. Tengah malam, ya kan, atau subuh-subuh gitu loh. Terus ada anak suka menerima surat atau paket atau hadiah dari seseorang yang kita kenal. Kita tahu dong keuangan anak kita dari mana, atau kita yang kasih uang. Anak kita sudah bisa melakukan transaksi online belum sih? Anak kita udah bisa belanja belum? Tahu dia sering nerima kiriman hadiah. Bisa jadi tuh transaksi ya. Anak itu sudah mulai menikmati ngirim-ngirimin gambar dia, itu bisa ada loh, ada. Karena dia nggak sadar bahwa itu perbuatan itu merugikan dia dan itu adalah pelecehan. Jadi dikasih feedback, dikasih hadiah. Hadiahnya juga nggak banyak sih. Anak-anak apa sih hadiah-hadiahnya kan nggak bukan kayak kita perempuan-perempuan dong, diamond atau gadget yang harganya puluhan juta ya kan. Gampang. Terus dia sudah mulai menarik diri nih dari teman-temannya. Dia sudah mulai menarik diri, dia sudah mulai asik dengan dunia sendiri, atau dia nggak percaya diri, dia ketakutan karena dia diancam sama si predator. Dan yang terakhir adalah si anak kita sudah mulai menyimpan materi-materi pornografi atau mengkonsumsinya secara online. Jadi sering-sering kita cek. Berarti yang sebenarnya paling penting itu adalah ketika anak-anak kita itu sudah memiliki barang-barang di luar jangkauan ekonomi mereka tuh dari mana tuh ya? Ya, cek juga. Bisa jadi bukan karena predator. Dia baju baru, sepatu baru dari mana? Sebenarnya kita tahu dia belum kerja dan lain-lain, itu yang harus jangan sebodoh amat gitu ya. Iya, dan kita ingetin lagi nih, anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun ya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jadi anak SMA ya? Iya, bisa. Anak-anak SMA sudah masih masuk dalam anak-anak itu. Sampai itu kan paling banyak perempuan-perempuan, anak-anak remaja yang gampang sekali untuk disisipi dengan hadiah-hadiah dan taburan-taburan kenikmatan duniawi. Wow, bahasanya. Baik. Nah, kalau gitu cara melindunginya gimana nih, Mbak? Ya baik. Melindungi dan kita protect ya, lebih ke preventing ya. Iya, kita jadi lebih ke pencegahan supaya jangan sampai ini terjadi gitu loh. Pertama kita itu yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa
lagi-lagi saya tekankan, bukan mentang-mentang itu anak bukan anak kita atau keluarga kita, jadi kita nggak peduli. Ayo, masyarakat Indonesia ini anak Indonesia loh. Kita jangan sampai menciptakan satu lagi, bertambah lagi kejahatan-kejahatan dengan cara membiarkan anak-anak yang menurut kita bukan urusan kita. Ini anak-anak Indonesia ini urusan kita semua loh, urusan Pak Ahyar, urusan saya juga gitu loh. Pertama, ayo kita bangun komunikasi dengan anak. Bangun komunikasi yang terbuka, buat anak itu tidak ragu untuk memberitahu apa yang terjadi dengan dia, buat dia jadi nyaman dengan kita, jangan merasa membuat anak itu takut diabaikan gitu loh. Lalu kedua, monitor aktivitas anak seperti tadi Pak Ahyar sudah sering bilang, monitor gitu, apa aja yang dilakukan dia di internet. Kita lihat apa saja games yang diinstal atau aplikasi-aplikasi yang dipakai sama dia. Terus kita follow akun media sosial dia. Dan kalau dia misalkan ini orang tua, kita buat kesepakatan sama anak kita, mama, papa, ayah, ibu bisa lihat ya unggahan kamu apa aja. Karena kita nggak bisa bohong sekarang ini ya, di media sosial, gak jangankan anak, orang dewasa juga punya akun tuh bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua malah. Instagramnya ada. Kita kan bisa di Facebook, Twitter, Instagram, apalagi tuh. Bahkan TikTok, bahkan ada Instagram buat yang lain-lain. Nah, itu orang tua ataupun kakak, adik itu bisa langsung memfollow dan mengetahui apa aja nih yang dipunyai dia. Kalau di-approve, kalau tidak di-approve. Saya termasuk yang di-approve sama ponakan-ponakan saya ini. Oh, bagus sekali tuh, tandanya hubungan Pak Ahyar dengan ponakannya terjalin komunikasi yang baik ya. Iya dong, harus. Ada lagi ya cara melindunginya selain itu? Meriksa dengan siapa aja anak kita berkomunikasi di internet. Kadang tuh si predator mulai DM, mereka mulai chatnya secara online, chatnya atau lewat di game, dia suka ngajakin chatting di situ. Dan mulai periksa apakah ada pesan, foto atau video yang kurang pantas yang masuk diterima oleh anak-anak kita. Terus berarti ini ada garis tipis antara mengawasi dengan melanggar privacy nggak? Oh, orang tua sama anak-anak orang tua, nah itu kadang-kadang dengan dalih, mama ini nggak jaga privasi aku. Oke, orang tua sama anak itu tetap aja namanya perlakuan anak-anak dengan nama orang tua nggak bisa ada namanya privasi. Oke, kita edukasi anak kita dengan privasi seperti ini. Salah satunya nih, kakak adik yang bisa ngelihat bagian tubuh kakak adik cuman ibu aja ya. Bagian mulai dari dada sampai di lutut tidak ada yang boleh ngelihat. Itu mana privacy? Itu privacy saya, nggak boleh ada yang ngelihat, nggak boleh kakak adik pertunjukan. Itu termasuk dalam kita menjaga privasi anak kita, dan kita juga mengedukasi anak kita bahwa nggak boleh gampang mempertontonkan. Jadi kalau ada yang tiba-tiba, gue lihat dong sana dalam kamu, begitu kan? Orang sudah mulai. Lu diikat sarung dong, gitu. Aduh, dibungkus ya, Iya. Bisa banget nih. Terus bekali anak kita. Nah, bekali anak kita dengan pengetahuan tadi seperti tidak hanya sex education, tapi kita juga ngasih tahu, nak, kalau kamu dalam bermedia internet atau bermedia sosial, kamu bakal menemui orang-orang yang tidak kamu kenal. Kamu harus aware. Jadi jangan kasih aja, isiin kuota gitu anak kita, tapi selalu diedukasi. Gak hanya sex education, tapi edukasi bahwa apa saja yang bakal kamu temui di dunia maya. Bahwa jangan gampang membagikan informasi pribadi kamu, nomor telepon, tempat tinggal kamu, atau foto-foto pribadi kamu di media sosial sembarangan secara online. Itu tapi ini boleh. Gue potong. Tapi ada juga harus poin bahwa orang tua juga harus hati-hati dalam memposting foto anak-anak mereka ya di media sosial mereka nih. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang sebenarnya orang tua yang tidak teredukasi menjadi berperan serta ya dalam menunjukkan. Ya, bahkan banyak orang tua yang posting foto anaknya lagi mandiin anak bayinya lagi kan. Anak bayi lagi mandi, balita lagi mandi, tanpa paham bahwa banyak orang yang pangsa pasarnya ke sana gitu. Iya, dia nggak mikir, namanya juga anak kecil, dia nggak tahu bahwa itu ternyata masuk ke dalam pornografi juga ya, mempertontonkan. Nah, selain pengawasan dia berinteraksi dengan siapa, kemudian dia barang-barang apa saja. Nah, kita juga memang apakah harus mengawasi nih anak posting apa aja nih? Misalnya dia di TikTok nih, dia sudah posting joget-joget pakai tank top atau apa, itu perlu juga ya? Iya, ya itu masuk ke tadi kita supaya gimana sih caranya kita melindungi anak-anak kita. Kita harus tahu juga apa aja yang diunggah sama dia. Makanya kita punya kesepakatan sama anak-anak kita. Tetap sih, apalagi dengan anak-anak yang masih remaja, pendekatan persuasi komunikasi yang baik.
Orang tua lebih paham, lebih mengetahui karakter anak seperti apa. Anak ini modelnya mau dikerasin atau tidak. Tapi kok jadi kayak psikolog ya saya, psikolog anak. Tapi ini ngasih bayangan Ya, aja ya. itu based Jadi on saya, experience juga. iya, iya betul sekali. Betul sekali. Dan saya juga kadang kita sudah suka dalam melakukan penyuluhan hukum langsung gitu ya. Saya suka menggandeng beberapa psikolog dan dari Komisi Komnas Perlindungan Anak. Mereka sering bercerita dan inilah pengalaman-pengalaman sharing ini yang kami jadikan bersama-sama saat kami turun ke lapangan dalam upaya untuk menciptakan kesadaran yang seperti sedang kita lakukan. Kesadaran masyarakat. Sangat penting banget. Tapi memang agak perlu effort khusus dalam membuat komunikasi yang baik agar orang tua dan anak itu mau saling sharing atau mengawasi dia sosialisasi komunikasi sama siapa aja tanpa membuat dia merasa termonitor. Iya. Iya kan? Karena dengan kita buka HP dia, dengan lihat kawan-kawan dia DM dengan siapa saja itu sedikit banyak pasti anak akan merasa kok gue kayak di apa aja sih, cuma memang harus dibangun komunikasi yang bagus bahwa ini sebuah tindakan atau mungkin kamu harus hati-hati dan lain dibangun jembatan yang bagus kali ya antara orang tua sama anak-anak ya. Iya, iya. Karena itu bukan cuma satu-satunya cara supaya memprotektif anak kita dengan cara kita memberikan edukasi. Jadi kita tanamkan kesadaran dari anak kita. Jadi jangan nunggu sudah kejadian dulu. Atau nggak bisa kita kerja sendiri, kita yang berusaha protek, tapi anak kita tidak terprotek dengan diri dia sendiri. Itulah kenapa ayo kita bangun sama-sama kesadaran dari anak kita, diri kita, keluarga kita. Anak kita bangun bahwa kita kasih kesadaran bahwa, nah seperti tadi kan, saya ulang lagi bahwa ini tidak boleh dipertontonkan, ini tidak boleh. Nah ini ternyata banyak bahaya pelecehan. Terus kadang-kadang kita share berita-berita informasi ke anak kita bahwa ini seperti ini, nah ini gini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kesadaran si anak itu lebih penting sih sebenarnya dibandingin kita menggunakan nggak hanya orang tua kita sebagai orang dewasa, karena kadang nih faktanya ya, kadang anak-anak itu lebih kadang mendengarkan kata orang guru. Kadang gurunya lebih didengerin daripada ayah ibunya atau papa mamanya. Lebih ngedengerin kata temennya, atau ngedengerin kata pamannya, angkelnya gitu kan, atau umanya, atau dari bibinya itu mereka lebih sering percaya gitu. Kenapa? Karena mama ini apa sih, khawatir amat seperti itu. Jadi itulah kenapa saya bilang jangan mentang-mentang kita bukan orang tuanya, biarin aja tuh anak kan punya orang tua. Jangan. Siapa lagi yang bakal mengingatkan mereka kalau bukan kita? Kita orang dewasa. Oke, kalau tadi udah kita tentang cara melindungi, sekarang kalau misalnya memang anak itu kira-kira ini anak kita tahu nih gejalanya begini, terus kita ternyata benar nih dia dijadikan oleh korban oleh predator online ini, sudah menjadi apa korban sih yang bagus sih kira-kira layak ya, yang bukan paling bagus tapi bagus kira-kira kita menghandle-nya bagaimana ya? Iya. Kalau ngobrolin soal handle anak ya, pasti ujung-ujungnya kita ada namanya ngomongin soal masalah hukum ya. Itu ingat ya, ini kan kita juga ngobrolin soal penyuluhan hukum gitu kan. Banyak sekali negara yang jadi permasalahan soal predator anak baik secara online ataupun offline ini memang sudah masuk extraordinary crime dan memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah kita, khususnya lagi Pak Presiden memang sudah mengeluarkan Perpu tentang teknis untuk melakukan kebiri kepada si pelaku predator gitu. Tapi alangkah baiknya jika memang sebelum hal itu juga masuk ke dalam ranah hukum, kita orang tua melakukan hal-hal awal jika kita mengetahui anak atau keluarga kita, si anak itu menjadi korban. Yang pertama apa? Jangan panik dan jangan langsung buru-buru judging atau menghukum si anak. Kamu sih kerjanya main handphone terus, kamu sih jadi seperti ini gitu kan. Jadi dia judging, nih anak udah jadi korban, dia dimarahin si orang tuanya atau dimarahin sama angkelnya atau dimarahin sama paman bibinya gitu. Jangan panik dan jangan langsung buru-buru menghukum anak. Ayo kita ajak anak itu berbicara dengan baik-baik tentang perasaan mereka tanpa ada menghakimi, karena bukan kita nggak solusi lagi, kita nggak ngasih lagi untuk menghakimi dia gitu. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan dia, bagaimana kronologisnya. Kita bangun komunikasi lagi komunikasi pendekatan yang baik. Lalu kita simpan bukti-bukti percakapan, bukti ancaman misalkan, bukti foto atau video, kita screenshot apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap anak kita atau keluarga kita. Lalu blokir si pelaku agar dia bisa berhenti untuk menghubungi anak kita biar itu terhenti sampai itu jalan. Kalau langsung kita blok, kita akses ke kemungkinan si predator untuk menghubungi anak kita lagi. Lalu kita laporkan kepada
platform tempat orang itu menggunakan, misalkan dia menggunakan media Instagram untuk melakukan DM chat sama anak kita laporkan tuh akun. Dia menggunakan di Twitter atau dia menggunakan Facebook, kita laporkan ke dalam platform tempat dia melakukan pengancaman itu. Dan terakhir adalah melapor ke pihak yang berwajib. Dan jangan pesimis. Ini kadang-kadang masyarakat suka jarang mau melaporkan karena menganggap ini adalah aib. Ya, aib, terus udah terlanjur malu, ya. Terus ada lagi image bahwa aduh ribet banget nih penanganan hukumnya, pasti panjang nih di kepolisian, pasti ini seperti ini. Jangan langsung underestimate dulu terhadap hukum yang ada di Indonesia. Saya pastikan sekali karena ini adalah extraordinary crime. Pemerintah juga melalui kepolisian ataupun penegakan hukum sudah secara maksimal menyediakan tempat-tempat untuk kita melaporkan atau memberikan solusi mulai dari LPSK, lembaga perlindungan korban, saksi dan korban, lalu KPAI, lalu Komnas HAM, perlindungan anak, bahkan di kepolisian juga sudah disiapkan khusus untuk anak-anak, bahkan peradilannya pun agak dibedakan untuk melindungi hak-hak dan privasi dari si anak-anak dan keluarga. Gitu. Jadi memang pertama mungkin ketika kita ketemu anak yang menjadi korban, baik itu orang tuanya atau kerabat atau apa, pertama mungkin bukti disimpan dulu kali, screenshot kali semuanya dulu ya. Iya, betul. Keburu delete account. Tapi yang paling penting adalah jangan langsung bikin si korban ini menjadi down ya dengan menyalahkan dia atas segala sesuatu. Yang namanya juga anak gitu kan. Nah, kalau negara sendiri memang sudah memberikan kepastian hukum Mbak ya bagi korban ya. Yes, betul sekali. Saya langsung bilang yes ya dong, langsung begitu. Bahkan ini kan masuk dalam negara, tepuk tangan untuk negara ya. Ya. Wajib dong itu. Ya betul sekali. Negara memang melalui ini penegakan hukum sudah diberikan secara maksimal dan memang sudah dari jauh-jauh hari negara sudah menyiapkan payung-payung hukum untuk memberikan rasa keamanan dan kepastian yang berkeadilan buat masyarakat. Salah satunya seperti untuk kasus anak-anak. Otomatis kita udah sering dengar ya Undang-Undang Perlindungan Anak yang sampai sudah 2 kali diubah gitu. Dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di mana itu sebagai perpu yang mengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Jadi tandanya kenapa sih kok sampai diubah lagi? Tandanya negara itu melihat perubahan fluktuasi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Jadi itu aware sampai perlindungan anak sampai diubah sampai 2 kali. Ini apa maksudnya? Untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku dengan cara pemberatan sanksi pidana gitu kepada dia. Lalu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru kan ada namanya memberikan sanksi yang sempat hype ya kita dengar kemarin ya, sanksi kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik gitu kan untuk pelaku dewasa, lalu pengumuman identitas si pelaku. Dan ini sudah oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tanggal 7 Desember tahun 2020, beliau sudah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman. Ini tandanya nggak main-main nih buat orang-orang yang mau coba-coba jadi predator ya. Ini beneran. Ini mau gue bilang, ini kita dari tadi ngasih pesan buat orang tua, buat anak. Lu ada nggak pesan buat predator nih? Lo jangan anggap remeh ya dengan berani menjadi predator dan memperlakukan anak-anak seperti itu. Ini negara sudah nggak main-main, itu kebiri kimia. Itu kebiri kimia itu tindakan itu melakukan ini berdasarkan Perpu itu, tindakan kebiri kimia itu adalah pemberian zat kimia disuntikkan dengan cara metode pelaku dilakukan oleh orang yang memang capable di bidangnya gitu, yang membuatkan dia jadi hilang rasa keinginan untuk melakukan seksualitas. Dan ini diatur lagi dengan tidak melanggar hak asasi dari si predator adalah diberikan paling lama 2 tahun. Jadi kalau sempat kita dengar ini melanggar HAM loh, tetap negara masih mikirin. Jadi dibuat paling lama 2 tahun. Terus ada terkait tidak selain kebiri kimia juga di dalam Undang-Undang ITE juga kan emang diatur perlindungan bagi korban apabila ini dilakukan ITE. Tapi yang paling besar adalah hukumannya itu ada diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalkan dia melakukan kekerasan seksual gitu, diatur juga dalam pasal 76 yang ancamannya itu bisa sampai 15 tahun. Terus ada pencabulan, kekerasan perkosaan. Jadi sebenarnya bentuk pelecehan, kekerasan seksual ataupun
kejahatan seksual terhadap anak itu sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan baik aturannya, bagaimana teknisnya dan hukuman-hukumannya. Khusus untuk jika si pelakunya ini anak. Ini misalnya ternyata predatornya anak juga loh. Misalnya nih, bisa nggak sih dia dikenai tindakan kebiri kimia? Karena kan ada loh ternyata predator anak juga. Jadi karena anak, kita ingat lagi bahwa anak di bawah usia 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah itu masih anak-anak. Misalkan dia menjadi predator anak-anak yang lain. Karena dia ternyata sudah pernah menjadi korban dari si predator. Rata-rata pedofil itu memang akibat pengulangan. Awalnya dia dari korban, akhirnya dia menjadi pemangsa gitu. Kalau misalkan si pelaku itu adalah anak, predator itu adalah anak, maka tindakan kebiri kimia atau tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau pengumuman identitas pelaku tidak dikenakan. Kenapa? Itu termasuk kenakalan anak bukan? Hah? Itu termasuk kenakalan anak bukan kalau pelakunya anak-anak? Enggak ya? Nakalnya extraordinary ya, dia termasuk extraordinary. Kemarin kita bilang pelecehan itu masuk extraordinary, super luar biasa kejahatan. Iya, tapi tetap ada gitu. Iya, karena kan Indonesia tetap mengedepankan restoratif justice. Jadi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sifatnya bukan hanya sebagai penghukuman untuk penindakan. Jadi lebih dijaga identitas si anak dan lebih ke pembinaan agar si anak tidak melakukan kegiatan atau perbuatan buruk itu. Nice. Sebenarnya saya juga kadang-kadang mau 40 menit ini kita ngobrol soal predator online atau pedofil online ini. Padahal udah ngebut yang ngomongnya ini. Banget. Semoga apa ya, ini masalah soal predator online ini adalah hal yang belum begitu di-aware in oleh masyarakat kita. Sama seperti jangan bugil di depan kamera itu adalah sebuah topik yang marak terjadi tapi kayak rahasia umum aja gitu. Sebenarnya ini pun juga dengan maraknya media sosial yang bisa diakses oleh anak-anak dengan joget-joget dan lain-lain, itu juga harus diwaspadai dan harus jangan malu kalau terjadi apa-apa. Iya, betul. Jangan disimpan gitu. Itulah kenapa pendidikan literasi dalam bermedia digital itu juga sangat perlu. Jadi kita sebagai pengguna media digital nggak boleh gaptek, orang tua nggak boleh gaptek. Kalau kita gaptek kita ketinggalan, ditinggal. Iya ya. Kita nggak bisa gaptek. Literasi dalam bermedia digital baik orang dewasa dan anak-anak itu juga wajib untuk bisa ditingkatkan karena Indonesia kan masuk rendah juga literasi dalam memanfaatkan media digital. Seperti tadi Pak Her bilang, dia gampang sekali mempertontonkan ada konten-konten yang melanggar norma kesusilaan. Terus masyarakat cuek aja gitu kan. Ini kenapa? Terus ada juga yang nggak cuek tapi komennya juga dengan cara menghujat, body shaming. Ya kan? Ini ada di pertanyaan nih, untuk kasus pelecehan verbal, gimana kah untuk upaya hukumnya? Pelecehan verbal itu mungkin pelecehan kayak, cantik banget nih, bagus nih, itu sih ke UITE ya? Iya betul sekali. Dan itu kalau ya itu tergantung ya, pelecehan secara verbal itu dilakukan secara online atau tidak. Tapi bisa masuk saja. Itu kan kita sering banget nih, shit gitu kan? Ya, cantik banget sih begitu kan. Apa sih upaya hukum yang harus kita lakukan? Oke, begini. Kalau misalkan itu secara online dan terus-menerus dilakukan dan sudah melanggar norma kesusilaan dan sangat menyangkut harga diri dari si korban. Korban kan pelecehan seksual nggak hanya perempuan, kadang-kadang laki-laki juga suka loh. Iya, padahal mama sudah melecehkan. Iya, aduh mau dong jadi celananya. Suka kan seperti itu sampai Kenapa sobek? Aduh mau dong jadi kursinya ya gitu kan. Nah itu jadi jangan kita cuek aja apalagi pelecehan secara verbal itu dilakukan secara terus-menerus dan melanggar norma-norma kesusilaan dan harga diri kita. Kita nggak hanya dilindungi oleh Undang-Undang ITE kalau itu dilakukan secara online ya. Ada namanya KUHP kita dalam pencemaran perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan. Tapi lagi-lagi begini, saya tidak sangat menyarankan bagi masyarakat kita untuk sedikit-sedikit kerana hukum. Sedikit-sedikit kerana hukum. Kita jadikan adalah pidana itu sebagai langkah terakhir. Sebagai langkah terakhir kita untuk menyelesaikan permasalahan. Walaupun kita ingat ya bahwa memang pemidanaan itu sebagai tujuannya yang memberikan efek jera dengan harapan bahwa si pelaku itu tidak lagi melakukan perbuatan itu, ya kan?
Tapi kembali lagi kita, saat kita mendapati diri kita menjadi korban, kita lakukan mediasi, kita lakukan teguran secara baik-baik gitu loh. Dan kita melalui mediasi yang memang disediakan oleh pemerintah atau kepolisian gitu loh. Dan kita jangan dikit-dikit gampang-gampang melakukan pengaduan. Bukan berarti kita diemin, enggak boleh juga. Saya juga laporin kita kalau memang sudah dianggap sudah sangat keterlaluan dan melanggar harga Bu, suaranya Bu, itu mikrofon kena senggol saking semangatnya. Nah, kalau udah ngomongin soal pelecehan ya, apalagi kalau perempuan udah jadi korban pelecehan udah gitu. Oke, mungkin untuk lain waktu kita akan bahas mengenai pelecehan online ini deh ya. Karena memang dia bakalan banyak pembahasannya mengenai pelecehan online. Betul. Kembali kita harapkan dengan adanya mungkin yang menyaksikan ini agak sedikit aware dan mungkin menyebarkan informasi ke-aware-nya ini kepada sekitar mengenai bahaya predator anak online atau pedofil online di media sosial. Oke, gue kayaknya bakalan akhiri ini sesi karena kalau enggak bakalan panjang ini urusan ngobrolnya. Lain kali kita closing statement-nya ada nggak nih? Ada dong. Nah, terakhir nih buat Mbak, pesan buat orang tua, saudara atau paman, bibi, semua masyarakat yang punya anak kecil atau berinteraksi dengan anak kecil, ada pesan nggak Mbak? Jadi predator anak baik online ataupun offline ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah atau oleh saya sendiri atau oleh Pak Ayah. Ayo kita sama-sama jaga anak kita, jaga generasi kita, jaga lingkungan kita dengan sama-sama aware dan sadar bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibiarkan. Dari sekarang ayo kita tumbuhkan rasa kesadaran diri kita, peduli dengan orang-orang di luar kita dan tumbuhkan rasa budaya dan cerdas hukum bersama-sama. Cerdas hukum, melek hukum. Yes, betul, melek hukum. Melek hukum nggak hanya dikit-dikit aduin laporin polisi, enggak. Cerdas hukum kita tahu supaya lebih cerdas melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum. Cerdas hukum itu dikit-dikit screenshot. Ayo orang tua, orang dewasa, mulai sekarang mulai aware, nggak boleh lagi diam, nggak boleh cuek, oke? Tuh dicek DM, inbox, Instagram anaknya siapa aja, follower siapa, ada berapa akunnya, ya kan? Betul sekali, betul. Kita akhiri pertemuan online sore ini. Semoga lain kali kita bakal bahas mengenai informasi-informasi yang bermanfaat lainnya buat masyarakat Indonesia. Pamit. Gue nggak tahu cara nutupnya gimana. Ini menjadi terima kasih Sophie Saurus, terima kasih semuanya atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Erika. Ya, oke. Pamit kita tutup. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye. Assalamualaikum. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.